What's Trending? Halo semuanya, kamu sedang mendengarkan What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat bareng Lea Baneza. Nah, Lea hari ini mau ngobrolin Pusat Data Nasional diretas, butuh langkah tegas. Nah, sepanjang pekan ini pemerintah berkutat memulihkan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 yang diretas. Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengaku virus yang menyerang PDNS 2 merupakan virus baru pengembangan dari varian yang dikenal dengan nama Lockbit 3.0. Virus ini pernah menyerang Bank Syariah Indonesia BSI sebelumnya. Nah, kata dia, tim sedang bekerja untuk melakukan recovery dari semua sektor-sektor yang terdampak oleh ransomware ini. Dan tim yang sudah terbentuk itu melakukan kerja yang sangat intensif 24 jam untuk melakukan berbagai macam langkah-langkah sesuai dengan prosedur pengamanan server yang sudah terinfeksi oleh ransomware. Nah, Wamen Nezar Patria juga menjelaskan kalau sampai saat ini beberapa layanan publik telah mulai dipulihkan, seperti layanan imigrasi dan layanan publik yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Salah satu layanan publik yang terganggu yaitu layanan keimigrasian di Kantor Layanan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM maupun perlintasan negara di bandara internasional. Nah, kalau kita ngomongin pertasan, akibatnya ini nggak main-main loh. Mulai dari pemeriksaan keimigrasian di seluruh bandara udara Indonesia yang terganggu, termasuk sistem AutoGate, aplikasi pengajuan visa dan izin tinggal, sistem cekal online, dan layanan M-Passport. Nah, Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Kumham, Silmi Karim memastikan bahwa layanan keimigrasian sudah pulih, termasuk di titik-titik tempat pemeriksaan imigrasi utama seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Bali, Juanda, serta Pelabuhan Batam Center Nongsa. Selain menyasar layanan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, pemerintah mencatat total ada sekitar 210 instansi pemerintah pusat dan daerah yang terdampak gangguan. Nah, pertanyaannya kok bisa ya? Kalau Pusat Data Nasional aja bisa bobol, gimana dengan yang lain? Nah, kita khusus mau obrolin soal ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan usai jeda. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, Pusat Data Nasional diretas, butuh langkah tegas. Nah, Lea udah bersama News Editor Wahyu Setiawan. Halo Wahyu. Halo Lea. Nah Wahyu, untuk tahu gitu ya, apa sebenarnya yang menyerang Pusat Data Nasional sementara PDNS 2? Kita dengar dulu nih penjelasan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Republik Indonesia, Hinsa Siburian. Kemudian insiden ini banyak pertanyaan. Ini bentuk serangannya, insiden ini apa? Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden Pusat Data Sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainchipper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat yang lain, dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain, dan sekaligus sebagai lesson learned untuk kita untuk kemungkinan bisa terjadi. Soal ini Wapres Ma'ruf Amin udah angkat suara terkait gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara. Memang ini selalu terjadi saja, di dunia ini selalu terjadi. Oleh karena itu kita akan memperkuat ya untuk melindungi juga kerahasiaan negara, kerahasiaan masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu. Gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga untuk
mengantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang. Nah, emang ya, ini tuh nggak boleh terjadi lagi harusnya. Masa iya masyarakat nih mau terus-menerus dirugikan, bener nggak nih Wahyu? Tapi kalau misalnya kita ngelihat nih Wahyu, kelemahan cyber security kita tuh ada di mana gitu? Ya memang ini bukan kasus pertama ya yang terjadi. Sudah ada beberapa serangan cyber yang menyerang situs atau server milik pemerintah, dan beberapa juga kita nggak tahu ujungnya gimana ya. Nah, kalau pertanyaannya seberapa lemah sih keamanan siber kita yang ada di Indonesia ini? Nah, kalau menurut pakar keamanan siber nih dari Vaksinkom, Alphonse Tanujaya, memang pengelolaan data dan pengamanannya ini perlu ada perbaikan ya, Lea. Oke. Kalau kita lihat dari kebocoran data di tahun 2023, di mana data kependudukan ini bocor dengan sangat masif, ya memang pengelolaan data dan pengamanannya masih perlu diperbaikan ya. Dan hari ini yang terjadi di PDN menunjukkan bahwa pengelola data di PDN itu yang kurang profesional. Dan kalau kena ransomware bisa sampai melumpuhkan gitu loh. Jadi ya itu memang menunjukkan ada kurang optimalan dalam pengelolaan data dan pengamanan data, khususnya data lembaga-lembaga di PDN ya, di mana itu kan adalah data dari milik masyarakat Indonesia dari ratusan lembaga dan diwajibkan di host di PDN. Harusnya kan mereka bertanggung jawab untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah Wahyu, tapi apa nih yang mesti dilakukan pemerintah agar kejadian seperti ini tuh tidak terulang lagi? Seperti yang Wahyu bilang kan, nih bukan yang pertama kali ya, sudah beberapa kali gitu. Ya, kalau Alphonse sih berharapnya pemerintah ini lebih profesional ya dalam memilih vendor swasta. Karena kan ini nggak dikerjakan oleh negara ya. Pemerintah pasti memilih vendor untuk mengelola server atau data. Jadi menurut Alphonse, untuk memperkukuh keamanan cyber ini bukan cuma tugas pemerintah ya, tapi juga pihak swasta turut berperan. Ya, pemerintah harus profesional dalam memilih vendornya, dan dalam hubungan kerja ini harus sesuai dengan standar profesional. Jadi contohnya dari imigrasi, mereka harus diperlakukan sebagai pelanggan, bukan sebagai sesama lembaga. Kalau misalnya diperlakukan sebagai pelanggan, andaikan contohnya nih imigrasi nih, hosting di Biznet atau hosting di Amazon, lalu terjadi down, mereka kena denda dari imigrasi berapa gede gitu kan. Atau kalau terjadi kebocoran data, mereka ada konsekuensi hukumnya. Kalau itu dijalankan dengan baik, pasti mereka kan sangat berhati-hati gitu loh. Nah, yang terjadi sekarang kan terjadi kebocoran data malah Kominfo pasang badan, BSSN pasang badan, sehingga yang melakukannya itu mah ya diam aja gitu loh. Hal itu sangat tidak mendidik, dan ya itu akan menyebabkan ya terjadi lagi. Oke, sebelumnya nih Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi ini udah mengkonfirmasi belum, Wahyu, ada mungkin permintaan uang tebusan dari peretas PDN ini? Ya, itu menarik juga ya jadi sorotan ya. Jadi Pertas memang meminta 8 juta dolar ya. Itu kalau dirupiahkan, beberapa media menuliskan sekitar 131 miliar rupiah. Menkominfo Budi Ari mengatakan pada intinya dia tidak akan membayar uang tebusan itu. Oke. Nah sementara itu anggota Komisi Bidang Informatika di DPR, Dev Laksono, menganggap pertasan ini sebagai apa ya? Sebagai bentuk pelecehan nih kedaulatan dunia digital kita. Kelumpuhan PDN yang diakibatkan oleh hacker yang meminta sejumlah uang dan menyandera pemerintah dan masyarakat Indonesia, ini jelas-jelas melecehkan kedaulatan kita akan dunia digitalisasi kita, khususnya jaringan internet kita. Maka itu pemerintah jangan sampai kita itu kalah dengan pihak asing yang tidak jelas siapa dan mereka itu dari mana. Harus ada langkah-langkah jelas, strategi yang tegas, dan sikap-sikap yang pasti dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Secara aturan, secara anggaran, dan secara sumber daya manusia, kita sudah memiliki semua itu. Akan tetapi, hal ini masih belum terjadi. Kenapa? Dikarenakan masih minimnya, bukan saja kebijakan, akan tapi minimnya strategi yang tegas dari pemerintah. Maka itu, kita minta kepastian sikap pemerintah dan strategi yang tepat untuk bisa menanggulangi hal ini. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah?
Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Oke, balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, Pusat Data Nasional diretas butuh langkah tegas. Masih bareng News Editor Wahyu Setiawan. Nah, di era digital ini banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi. Itulah mengapa data pribadi ini perlu dilindungi. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum paham bahwa data pribadi rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan cyber seperti hacking maupun cracking, itu peretasan dan pembajakan bisa berujung pada pembobolan data pribadi, pemerasan hingga penipuan daring. Nah, Wahyu, kalau masyarakat sendiri itu gimana nih perannya buat melindungi data pribadinya mereka sendiri? Apakah masyarakat ini hanya bisa pasrah aja dan bergantung sama mereka nih yang mengkoleksi dan bertugas untuk melindungi data kita gitu? Ya, kalau menurut anggota Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JAPLIDI, Dr. Nimade Ras Armanda, ada juga nih tanggung jawab kita sebagai pemilik data. Jadi nih, masyarakat itu mestinya Mestinya punya literasi terkait data-data penting yang semestinya enggak boleh disebarkan secara sengaja maupun enggak sengaja nih. Nah, lebih detail soal bagaimana masyarakat melakukan data pribadinya supaya aman. Nah, coba kita dengar penjelasan dari Nimade Ras Armanda kepada KBR. Digital yang aman itu ada dua. Pertama adalah security ya. Digital security ini ada dua, adalah bagaimana kita sebagai pelaku di media sosial ini juga harus memiliki literasi sejauh mana kita dapat melindungi data-data pribadi kita dari kita sendiri. Dalam artian apa, kita tidak boleh memberikan data pribadi, tidak memberikan alamat, foto KTP atau yang lainnya. Itu diperlukan adanya literasi seperti itu. Aman yang kedua adalah kita harus memastikan misalnya web-web atau akun-akun yang kemudian meminta KTP untuk keperluan seperti perbankan atau yang lainnya lah, layanan-layanan yang lain yang membutuhkan nomor NIK dan yang lainnya, kita juga harus memastikan bahwa akun-akun tersebut atau web-web tersebut juga memiliki keamanan yang baik seperti itu. Itu menjadi sangat penting. Jadi yang kita sebut dengan aman di sini adalah kita harus dapat memiliki literasi untuk kita mengamankan diri kita sendiri atas informasi-informasi kita ya. Dan juga kita juga memastikan dan juga berharap lembaga-lembaga atau akun-akun atau web-web membutuhkan misalnya data-data pribadi kita sebagai syarat prasyaratnya juga memastikan keamanan data pribadi kita. Nah, yang sering kita lupakan juga ada juga aktivitas-aktivitas ya yang kemudian berniat negatif ya, misalnya kemudian melakukan doxing gitu ya, atau yang kemudian menyebarluaskan informasi pribadi secara publik ya, orang lain gitu, informasi pribadi secara publik, data-data pribadi dari seseorang atau organisasi. Nah, ini juga harus dipastikan ya, jangan sampai kita melakukan itu sengaja maupun tidak sengaja. Kalau yang sengaja udah pasti tidak boleh ya. Dalam tidak sengaja itu maksudnya kita kayak menyebutkan atau saat memanggil orang tersebut atau mention orang tersebut kemudian menyebutkan seperti data-data pribadinya yang sebetulnya merupakan bahaya apabila kemudian masuk ke media sosial gitu. Terutama doxing ini lebih cenderung itu yang membocorkan kemudian informasi pribadi dan sensitif ya mengenai seseorang kepada publik ya, yang dilakukan kemudian secara daring dan orang tersebut itu tidak tahu gitu. Lantas kalau misalnya udah diretas gitu Wahyu, yang dirugikan kan masyarakat nih. Dan apa aja sih pengaruh dari insiden kemarin? Ya, setelah diretas itu kan langsung ya ada beberapa layanan terganggu. Salah satunya itu yang sempat viral kan yang Lea tahu itu ya, layanan imigrasi ya. Iya, di bandara. Ya, itu juga sempat kolaps tuh ya, ramai juga. Nah, menurut Nimade, insiden kemarin tuh bikin publik jadi mempertanyakan nih, sejauh mana kemampuan pemerintah mengamankan data masyarakatnya. Sebenarnya insidennya ini kan baru ancaman ya. Ancaman ya, sudah ada serangan di mana sudah mengganggu layanan publik dan kemudian mereka mengancam untuk
merilis semua data-data, enkripsi data-data di pusat data ya, sehingga tidak bisa diakses dan yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk ke masyarakatnya, jadi kalau untuk ke masyarakat, posisi masyarakat sebenarnya yang kemarin baru terdampak sendiri adalah dalam layanan ya, terutama layanan kalau tidak salah, layanan imigrasi dan juga instansi pemerintah. Jadi kalau yang sebelumnya bisa otomatis, tapi banyak yang manual gitu. Terutama di imigrasi ya, itu. Kemarin sih itu ya, secara yang langsung terlihat. Tetapi juga ini dampaknya ke masyarakat juga kayak juga mempertanyakan gitu. Sejauh mana kemudian pemerintah juga dapat mengamankan data-data ini. Nah, yang terakhir nih Wahyu, kita kan mesti ada langkah nyata dong buat mau untuk memitigasi apa yang terjadi gitu. Supaya ini ya nggak terus jadi kayak kasus yang berulang-ulang gitu. Iya, harusnya emang nggak boleh berulang lagi ya. Kalau maunya Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafid, momentum ini tuh harusnya jadi momentum buat pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pelaksana untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu kan udah disahkan tuh. Iya. Nah, coba kita simak penjelasan dari Mutia Hafid. Ya, cyber security kita harus ditingkatkan, itu satu. Dan cyber security itu bukan hanya sistem, bukan hanya teknologi, tapi juga pemahaman dari para stakeholder-nya ya. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan, dan ini ada kemungkinan serangan ya, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik. Dalam hal ini kita nggak mau nyalahkan siapa, memang kita harus benahi masalah yang ada saat ini, tapi catatan ke depan akan menjadi sangat penting bahwa cyber security itu amat sangat penting. Semua lembaga perlu menaikkan tingkat keamanannya, terutama mereka yang mengkolek data. Karena kita nggak mau ketika ada serangan, sistem down itu satu, layanan akan terganggu, tapi yang kedua juga potensi kebocoran data. Nah ini yang juga kemarin kami minta kepada Kemenkominfo untuk menjaga, melihat ya kerusakan sudah terjadi, tolong kebocoran data betul-betul dijaga bagaimana supaya kita bisa memitigasi. Mitigasi itu juga amat penting. RUU PDP sudah, yang sebetulnya di PDP itu sudah mewajibkan mereka yang menjadi pengelola data itu memiliki tingkat keamanan yang minimalnya tuh ada di situ dijelaskan. Nah ini yang memang juga kami mungkin minta kepada pemerintah supaya turunan dari PDP yang saat ini belum ada, karena tentu undang-undang harus ada turunan peraturan pelaksana di bawahnya, itu belum ada. Jadi mudah-mudahan momentum ini juga membuat pemerintah dalam waktu yang tersisa ini bisa lebih cepat mengeluarkan peraturan pelaksana untuk undang-undang PDP. Yang jelas kita tunggu langkah tegas dari pemerintah. Nah, buat kalian juga bisa loh berbagi pendapatnya soal keamanan cyber kita. Silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Was Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian Was Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan, pamit. Sampai jumpa pekan depan.